Welcome back to Divya Kalavati Project bersama saya Dedi. Bersama saya Agung Ayu. Haji. Kali ini kita mau bahas paranormal experience. Yang udah kita rasain selama ini. Ya, Dia dia sih yang Enggak paling sih. ngerasa sih. Enggak sih. ya yang cerita sih dia sebenarnya. Iya. Yang lebih banyak ceritanya dia. Enggak, kayak aku belakangan aja deh soalnya kayak aku ngerasa belum Ini pantas yang gitu. cerita kalau di sini tuh yang cerita tuh kamu. Mungkin dari pertama itu kayak Seingatnya dia aja sih, otak aja tuh cuma Iya. 5 detik. Ya aku mau Iya cerita pengalaman, yang misalnya bilang dari pengalaman pertama dia ngerasain takut karena hal apa gitu. Ya, sampai sekarang. Tidak yang dengar. jadi Silakan Mbak. sebenarnya aku tuh ngerasa aku bisa maksudnya aku tuh ya ngerasa Bisa lihat. Aku juga bisa lihat. ada yang Nih lihat nih. Lihat nih. aku ngerasa aku bisa kayak apa sih peka gitu loh dari aku kecil. Jadi Dari umur berapa? aku lupa Ingat nggak? kayaknya aku tuh masih ngompol gitu loh. Masa? Iya, kan waktu itu tuh Sekarang aku masih ngompol? pas pertama kali aku ngeliat, tapi aku nggak lihat wujudnya ya. Aku cuma lihat apa sih bayangannya aja, bentuknya, dan bayangannya itu persis banget. Maksudnya bukan bayangan yang kayak mereng-mereng gitu, tapi bayangan yang emang berbentuk orang kayak gini, kepala, Tapi terus nggak kelihatan leher, mukanya. bayangan aja. Bayangan. Kayak bayangan di tembok gitu loh. Itu pas pertama kali aku lihat di belakang pintu. Itu kan aku ngompol ya. Terus kan otomatis kebangun kan. Ya, karena basah. Ya karena basah kan aku kebangun. Nah habis itu aku lihat ke tembok kan. Karena kamar ibuku tuh kayak ada ventilasi gitu dari kamar sebelahnya. Jadi kamar sebelahnya tuh kan hidup lampunya kan. Terus di kamar ibuku tuh kan kayak sinarnya tuh masuk kan. Nah kelihatan bayangannya kayak gitu. Terus aku kayak bangun, itu apa ya, aku kayak gitu. Tapi aku tuh nggak ngerasa takut sama sekali. Nah, sinarnya itu kayak sinar apa tuh? Nggak sinar, cuman ya kayak kamu berdiri di tembok kayak gitu. Hitam aja Oh, berarti. berarti ini Hitam aja, bayangan kayak bayangan Bayangan. berdiri di tembok. Terus dan bayangannya tuh jelas banget, bukan yang kayak mereng-mereng kayak gitu, enggak, tapi kayak jelas banget tembok kayak bentuknya kayak ini. Anggap dah kayak ada cahaya dari sini. terus Dari ada depan gitu aja Iya. iya kayak gitu dah Iya. aku. Nah itu pertama kali aku Siluet ngeliat gitu ya siluet. siluet. Dan siluet itu jelas banget. Dan waktu itu tuh aku nggak ngerasa takut, dan kayak aku tidur lagi aku kan. Nah terus yang kedua tuh Itu masih kecil. masih aku ngompol. Terus Sekarang masih ngumpul. pas aku SD kelas berapa gitu, mungkin kelas 1 atau kelas 2 gitu kan, aku kayak apa sih namanya, orang ngigo atau orang apa sih namanya yang tidur terus kayak gitu-gitu tuh loh. Ngigo nggak sih? Iya. Ya, udah kan aku kayak ngigo gitu. Aku kan tidur siang. Terus kebetulan kasurku itu depannya tuh langsung tembok, terus kayak mepet gitu loh. Kayak aku tidur gini, terus kakiku tuh mepet banget sama tembok. Posisi kasurku. Iya. Nah, itu udah pas aku tidur, mungkin kayak bangun agak-agak sore gitu kan. Terus aku pas bangunnya tuh Tidur siang aku nih. langsung tidur siang. Habis itu pas aku bangun itu aku langsung kayak otomatis ngigo gitu. Aku nggak tahu ngigoku tuh bisa kayak gitu. Aku ngigo itu kayak gini. Mai aku kayak gitu. Mai itu kayak dalam bahasa Indonesia itu sini kayak gitu. Dan pas ngigo tuh aku ngelihat bayangan lagi, tapi bayangannya tuh kayak burem dan hitam gitu kayak lewat di tembok di depan kakiku, karena kan kasurnya ngarep ke tembok gitu kan, kakiku ngarep ke tembok gitu. Terus aku kayak lihat bayangan lewat gitu, terus nggak tahu kenapa aku kayak refleks gini, Mai aku kayak gitu, kayak sini aku kayak gitu. Terus langsung kebangun gini, kok aku lihat ya, aku mikir kayak gitu, tapi aku nggak takut sama sekali gitu. Berarti itu pertama rasain. Pas kecil-kecil gitu. Terus yang paling gimana ya? Paling diingat. Paling diingat ya, paling gimana ya? Tapi Yang kalau ingat ditakutin lah. nah Yang waktu kalau bisa dah dibilang yang paling serem lah, yang paling bisa
ingatlah sama itu. Nah. Yang bisa bikin takut kalau kemana-mana tuh yang mana? Ada. Kan gini tuh ceritanya. Nah, abis itu kan aku mungkin kayak ngerasa aja, tapi kayak nggak jelas gitu loh rasanya. Kayak gimana sih, kayak nggak ngerasa banget, kayak aku hampir lupa gitu loh. Terus hampir berjalannya waktu, aku udah jarang banget kayak ngelihat gimana gitu, aku udah jarang banget. Terus pas aku baru mens, itu mulai lagi aku kayak gitu. Nah, Berarti itu baru pertama mens apa gimana? enggak, kayak mungkin aku udah mens beberapa bulan gitu, tapi pas aku ngerasa aku kayak mungkin ya beranjak di apa sih, remaja gitu kan. Waktu itu tuh kayak mulai lagi aku kayak gitu loh. Pas kecil kan udah ngerasa terus kayak gitu, terus abis itu hilang lagi, nggak pernah. Hilang lagi, nggak pernah aku ngerasa. Terus pas aku baru mens gitu lagi, mungkin lagi berapa bulan atau seberapa gitu, kayak gitu lagi. Nah, cerita itu kayak gini, pas pertama kali nih yang paling serem kan, Berarti kayak banyak dong yang serem. iya banyak. Berarti yang pertama kali paling serem. Pertama kali aku ngerasa lagi Setelah pas kecil aku ngerasain gitu. Nah, sekarang dia lebih ngeh lah jadi. Pertama kali itu kayak gini ceritanya, pas udah mens ya, maksudnya udah lama nggak ngerasa, terus ngerasa lagi. Pas itu kamarku sama kamar kakakku kan sebelahan. Terus kayak aku tuh pengen aja di kamar kakakku gitu, kayak ya main-main aja gitu. Aku teleponan di situ karena waktu itu kakakku tuh kuliah di Buleleng kan, kayak jauh gitu kan. Terus ya udah aku di kamarnya gitu. Terus aku Berarti kan tidur sendiri di sana. Tidurnya enggak, sendiri? aku nggak tidur di situ. Tidurku Cuma sendiri di gini, di kamar sebelahnya. Tapi aku main ke kamar kakakku. Aku teleponan gitu dulu, kayak ya masih kayak pacaran gak jelas gitu kan. Aku teleponan di situ kan. sampai pagi gitu. Enggak, jam 7-an mungkin, kayak belum malam gitu kan. Siang, enggak ada. Malam. Terus pas aku teleponan itu enggak, aku 7 kan Sandikala. nah itu dah, aku ngelihat kan awalnya pintu kakakku tuh ketutup kan, kayak aku nutup pintu kakakku. Nah posisinya tuh ini kayak ini rumah kan, terus ada pintu, dan pintu rumahku itu ketutup. Nah sekarang kan masih ada pintu lagi dua kan, kamar aku dan kamar kakakku kan. Nah kalau pintu yang itu ketutup, nggak mungkin dong pintu yang di depan, yang di pintu kamar kakakku nih, nggak mungkin dong dia kebuka. Kalau mikir itu ada angin, ngerti kan? Kalau itu emang angin ya nggak mungkin kebuka dong kayak gitu. Sedangkan pas aku nelpon tuh kayak gini kebukanya, jedang kayak gitu. Kan aku kaget lah. Tapi aku masih kayak teleponan gitu, kayak ada yang nabrak berarti. Kayak ada yang nabrak. Tapi aku masih teleponan waktu itu, kayak oh mungkin angin. Aku mikir kayak gitu kan. Aku lanjutin lagi. Nah pas aku ngerasa serem itu, pas pintunya kebuka itu, kuncinya makin getar. Kan ada kuncinya tuh, terus kuncinya tuh di luar pintu gitu kan. Makin kayak gini, makin kayak gitu kuncinya. Kayak ada yang mau kunci gitu berarti ya. Gak tahu aku. Kayak ada yang megang. Bunyi berarti cek gitu ya. Nah, kayak kuncinya tuh nyantol kan. Terus pas jedek kan kayak gitu. Terus kuncinya yang emang nyantol di pintu nih kayak ting kayak gitu loh, getar gitu. Mungkin gini nggak karena belah masih dia sisaan yang tadi itu kan. Tapi makin keras. Kan teng kayak gitu loh. Nah, baru aku ngerasa serem waktu itu kan. Terus aku teriakin lah bapakku sama ibuku, Papa, aku udah kayak gitu kan di kamar. Nggak ada yang dengar sama sekali karena bapakku tuh jauh ternyata diemnya. Kayak rumah Bali itu kan ada balinya gitu kan, kayak ada rumah kayak gitu, kayak kepisah-pisah gitu. Jadi kan nggak kedengeran kalau aku gini kan, kalau aku teriak kan. Nah langsung kayak getar tanganku, otomatis kayak aku nelpon bapakku kan. Padahal satu rumah masih nih, maksudnya dalam rumah, tapi nggak kedengeran. Dari keluar berarti. Ya iyalah, orang pintunya kayak gitu ya, mana mungkin aku lewatin kan. Terus aku telepon bapakku. Langsung bapakku cepat-cepat kan ke kamar itu. Nah pas bapakku ke kamar itu, aku kan nggak tahu sebenarnya pintu yang di luar itu ketutup. Nah aku taunya pas bapakku masuk, dia buka pintu yang di luar. Aku langsung kayak gini, hah? Karena awalnya, itu kan aku begini. Karena awalnya aku kan mikir kayak gini,
mungkin angin gara-gara pintunya kebuka jadi pintuku ikut kebuka kan kayak gitu. Udah ditutup yang Ternyata pas bapakku datang tuh pintunya ternyata ketutup, dia buka. Langsung aku kayak ini, aku langsung kayak gitu kan. Langsung aku kayak gitu. makin serem berarti. Pas itu aku ngerasa takut banget dan nggak sampai berapa lama gitu aku nggak berani ke kamar kakakku gitu. Itu pas aku udah lama terus baru ngerasa tuh itu tuh pengalamanku. Serem. Kalau dari logika gue ya, kan aku pernah ke rumahnya dia. Nah, dia itu kayak masuk ke ruangan kecil baru masuk ke kamar. Ruang tamu lah. Iya, tapi nggak gede-gede banget sih. Dan posisi rumahnya itu dari jalan raya tuh agak turun nyarinya. Turunan gitu Agak soalnya kan turun. belakang rumahku tuh langsung sungai. Logikanya tuh gini, rumahnya itu di bawah. Jarang loh ada angin yang sekencang itu bisa nutup pintu. Itu loh logika aku sih sebenarnya. Kayaknya kalau logika kalau angin dulu, logika angin yang nutup tuh nggak ada bro. Dari tertutup itu kayak orang ada yang nabrak loh. Kalau kena angin. Soalnya gini, Kalau tenar kayak gitu loh. kena angin kan nih. Iya. Kalau misalnya pintunya berat, misalkan bisa juga itu kan juga. Lah gitu kayak ada yang nabrak. Nah setelah itu kan aku ngerasa takut tuh, kayak aku udah lama ngerasa takut nggak berani gitu. Nah sepanjang pengalaman itu banyak banget aku ngelewatin pengalaman. Misalnya nih kayak kan aku kayak double pintu gitu kan rumahku, kayak di depan nih pintu, terus pintu ke kamar kakakku, terus pintu lagi kamarku kayak gitu kan. Nah dari pintu kamarku ini ada pintu lagi di depannya. Muka saya nggak usah ditutupin. Ada pintu lagi di depannya kan, jadi kayak pintu di depan, terus pintuku, terus di luar situ ada pintu lagi mau keluar dari kamarku. Jadi kamarku tuh ada 2 pintu, tapi di depannya tuh ada pintu gede gitu, ngerti kan? Nah pas aku mau nutup, nah jadi posisinya tuh kan kayak 3 gini, pintu besar, terus pintu kakakku ke kamarnya kakakku, terus pintuku ke kamarku. Nah aku mau nutup pintuku mau masuk ke kamarku. Nah pas aku nutup ini ikutan ketutup. Padahal dia nih ke awalnya kan kebuka, pintu yang di sini nih kebuka. Terus pas aku nutup, dia tek gitu ikut. Chemistry-nya dia dapat berarti. Chemistry-nya. Nah kayak gitu-gitu ngerasa kayak gitu-gitu, terus kayak aku dengar kayak nggak, terus aku dengar kayak kan aku tidur nih, terus di kamarku tuh ada kresek kan. Pas aku tidur tuh kayak krias kayak dia tuh mainin kresek. Terus ada juga ada nih yang nggak aku aja yang ngerasain. Kan aku teleponan di rumah pacarku. Di rumah pacar. Nggak, aku teleponan di rumah sama pacarku. Malamnya. Teleponan di rumah Sampai pacar. aku tuh ketiduran sampai tengah malam nih. Maksudnya sampai malam banget. Sampai aku tuh ketiduran kan pas teleponan tuh. Nah, tapi dia nih dengerin. Tapi dia nih masih hidupin teleponnya. Terus aku udah ketiduran. Nah, kan kayak sunyi gitu kan, tapi dia menonton TV di rumahnya, di kamarnya dia, di rumahnya dia. Nah sambil teleponnya tuh nggak dimatiin. Pasti gini tuh ya. Mungkin dia pakai. Kamu yang matiin gitu. Enggak, kamu aja gitu. Mungkin aku nggak tahu, mungkin dia pakai headset atau dia di speaker kan. Terus dia dengar suara kayak ada orang narik kursi, kayak krot. Terus dia langsung gini, you kan aku Ayu di pinggir kan, you nggak nyaut kan, krot lagi kayak gitu. Asyu gitu. Terus krot lagi kayak gitu. Langsung malah dia yang takut, langsung dia yang ketakutan, terus dia matiin telepon, terus dia ketakutan sampai besoknya dia masih ketakutan, terus baru cerita ke aku gitu. Sampai dia nggak bisa tidur gara-gara dia dengerin itu. Terus sebenarnya ada kursi nggak di kamarmu yang kursi kayak? Ada, emang ada kursi di kamarku. Nah kayak dia tuh narik kursiku gitu. Ya itu kan baru kayak kejadian yang belum menampilkan wujud terlalu nyata gitu. Kayak baru dari beberapa barang-barang yang di sebelahmu. Jadi kayak sekarang ya aku mau nanya, kayak yang emang kamu ngelihat dia dengan wujudnya. Kalau emang dengan wujudnya sih, aku mohon semoga tidak ya. Tapi kalau dengan suara aku udah
Suara kayak dengan barang itu udah banget. nah, berarti kayak, Kalau suara tuh kayak misalnya tahu sekiranya gimana ya, lihat wujudnya dari Semoga tiga. kelihatan badannya. Enggak. Tapi aku kalau visual tuh aku ngelihat ya kalau nggak baik. Enggak, maksudnya kayak dari ngeliat langsung atau dari sekilas. Pokoknya ngelihat lah posturnya dia tuh kayak gimana. Enggak pernah sama sekali. Kalau nggak bayangan ya aku lihat kayak sinar neon. Aku tuh pernah lihat kayak gitu. Baru pulang kan dari luar, terus aku baru masuk rumah, aku lihat di pojokan rumahku tuh kayak ada orang Bali tuh namanya Tugun Karang gitu kan. Di samping itu aku lihat kayak sinar neon tapi gimana ya? Tapi warna merah. Enggak, putih. Kayak sinar neon gitu loh. Tapi itu bukan neon, kayak gimana sih? Nggak bisa aku jelasin, pokoknya lihat kayak gitu. Terus kalau suara berarti panjang kayak neon, panjang. Enggak. Pokoknya kayak enggak lampu. Enggak, tapi enggak bulat gitu. Kayak gimana sih, kayak nyebar nggak jelas gitu loh. Tapi kayak sinar. Dia bercak-bercak gitu. Positif. Kunang Kecil, Jo. ya kan lebar Kunang kan rumahnya dekat sama sawah tuh, bisa aja dia jalan-jalan kunang-kunang kan. Terus kalau suara nih, kalau suara tuh aku pernah beberapa kali dengar, dan yang paling aku ingat itu pas aku sembahyang. Kan bapakku tuh selalu ngasih tahu aku kalau sembahyang tuh harus happy gitu kan. Kita harus happy kayak gitu disuruh kan. Nah, karena aku terobsesi dengan kata happy itu. Dia mungkin happy-nya tuh kayak ulang tahun mungkin ya, maksudnya dia Happy tuh. ya mungkin happy-nya dia nggak ngerti. Coba kasih dia yang jelasin aja deh. Pas gini itu gimana? Pas gini itu. Nah, terus aku hidupin dupa kan. Sambil nyanyi-nyanyi. Dupanya harum nggak? Iyalah. Terus aku hidupin dupa, terus nyanyi lah, karena aku di pikiranku kita harus happy, udah aku nyanyi lah. Mungkin nyanyi lagu apa gitu nggak tahu kan. Tiba-tiba ada paduan suara. Terus nggak? pas aku taruh koreknya udah selesai nih, udah aku giniin dupanya, aku mau Terus sembahyang. Koreknya bilang Terus? lagi dong. Nggak mau pulang. Terus aku dengar suara kayak gini, kayak halus banget kan, kayak gitu pertama Dan sekali. kayak dia nama berarti. Manggil nama kayak aku. nyebut nama gongge gitu, tapi kayak samar-samar gitu ya. Ya, kayak angin tapi kayak gitu. Nah, Kayak orang serak berarti ya. Ya sebenarnya kayak samar-samar lah, tapi intinya dia manggil nama gitu. Gongge gitu. Nah, terus Koreknya ada tuh lagi dong gitu lah. terus aku mikir gini, mungkin apa gitu kan. Positif. Lagi baru aku mau duduk di bawah, kan mau sembahyang nih, mau duduk di bawah. Lagi aku dengar, lagi kedua kalinya, langsung aku kok lari langsung aku Mana? Keluar. lari ke kamar bapakku langsung, wah, gitu langsung kayak ketakutan banget, aku langsung kaget tuh, Ternyata bapakmu ngeprank, ada kamera di sana. prank langsung, gitu dah pokoknya. Nah, yang paling penting nih, yang paling penting nih, yang terbaru banget. Di rumah dan di sana padahal. Ya bukan ya, anggap bukan sebenarnya itu kayak menurutku ya, itu kayak bukan gangguan dari yang gimana ya, yang nggak baik lah, bukan yang nggak baik, tapi kayak itu Emang ada di situ. Ya emang penunggu rumah, yang bisa dibilang kayak orang Bali kan percaya sama penunggu rumah, sama leluhur, ya percayalah sama yang hal yang supranatural, tapi di sudut pandang yang bisa dibilang baik. Nah itu kayaknya menurutku itu kayak dari Pengen manggil aja kayak cuma Iya. ketakutan dulu aja gitu lah. ya mungkin ya kita nggak tahu juga. Aku pribadi juga nggak tahu, kayak mungkin menurutku itu salah satu dari leluhurnya dia, kayak Mau cuman manggil aja sih dah. pengen nyapa atau gimana kayak gitu loh. Ya kan yang gitu-gitu kan nggak kelihatan, mungkin caranya dia berkomunikasi mungkin dengan manggil, tapi menurut kita dia seram mungkin, tapi menurut dia itu cuma Iya, kita nggak serem karena nggak kelihatan. kita nggak ngelihat. Ya. dan apa sih Ya kita nggak ngelihat, makanya itu serem. udah jadi
Terus ya Oke, kayak berarti itu kan udah kejadian yang lama. ya bilang lama sih, tapi itu udah dewasa. ya terus yang Terus Yang terbaru. yang terbaru Yang masih hot hot news banget deh, yang hot news banget. yang masih di koran Beberapa- halaman pertama enggak. banget nih. ya bisa dibilang beberapa minggu atau beberapa bulan kebelakangan atau kejadian apa. Ya. Yang paling deket nih ada 2 kejadian sih aku. Mungkin nggak sampai seminggu kayak yang satunya baru kemarin banget. Yang satunya mungkin baru berapa hari sih? Kayak pernah aku cerita deh. Kayak 3 hari. 3 harian dah anggap ya. 3 hari yang lalu. Terus yang aku kejadian banget ini kemarin juga. Jadi 3 hari yang lalu sama yang kemarin. Nah, Seneng kayak gitu kan. Gilnyet. terus yang 3 hari yang lalu nih, kan aku tidur kan. Terus kayak aku nggak ngerti ya kenapa mimpiku nih kayak aku baru mikir. Ini mimpi berarti ya. Ya mimpi yang Mimpi. ya aku nggak yakin sih, tapi kayak aku baru berpikir ini tuh mimpinya tuh kayak beruntun banget. Nah, dulu aku sempet mimpi Sama yang sama yang berkali-kali aku sempet mimpi yang sama, tapi di situasi yang berbeda dan suasana yang berbeda. Dan nggak berturut-turut juga sih. Misalkan sekarang aku mimpi ya mungkin lagi 3 hari mimpi lagi dengan mimpi yang sama tapi kondisi yang berbeda. Terus mimpi lagi berapa hari kemudian mimpi yang alur ceritanya sama, alur ceritanya sama tapi situasinya beda. Aku tuh mimpi ada nenek-nenek itu ngasih aku tahu nggak sih kalian kayak di bunga kelapa apa sih namanya itu? Bungsil. Bahasa Balinya bungusil. Kan ada gambaran sih. Di sini ya, jadi toleransi. Kayak Bungsil. kelapa yang masih kecil banget yang kayak baru bunga-bunga yang kecil gitu loh. Kayak bulatan kecil gitu kan. Nah, dia tuh ngasih aku itu. Terus aku terima. Awalnya kayak nggak terima deh, lupa aku. Pokoknya yang paling aku ingat tuh yang terakhir. Mimpi itu selalu berulang-ulang dia ngasih aku itu, tapi aku lupa di yang pertama dan kedua tuh aku ngambil apa enggak. Pokoknya aku yang paling ingat tuh yang terakhir. Ceritanya tuh aku di pura atau di kayak apa gitu. Terus nenek-nenek tuh aku ingat banget dia pakai baju warna hijau toska. Tapi itu tetap nenek-neneknya sama. Iya, nenek-neneknya sama banget, tapi situasinya tuh beda-beda. Nah, neneknya ini ya aku ingat banget dia pakai baju hijau toska. Terus aku di situ sama bibi sama kakakku. Nah, dia tuh ngasih aku itu lagi. Terus bibi sama kakakku tuh bilang kayak gini, udah jemak tuh artinya jangan diambil kayak digituin aku. Tapi aku malah ngambil yang dia dikasih itu. Terus aku langsung bangun kayak gitu. Nah, ini tuh udah lama banget kan mimpinya. Terus ada sambungannya baru-baru 3 hari ini. Aku tuh mimpi aku lari, terus aku nggak tahu kenapa ada kayak nggak sih korden kayak apa gitu. Pokoknya aku gini kain apa gitu. Pokoknya aku giniin terus di backstage tuh kan biasanya ada di backstage. Ada yang duduk. nggak tahu, mungkin mimpiku random gitu, nggak ngerti juga. Terus aku giniin, terus aku lihat cewek yang sama. Nggak tahu ya, aku nggak bisa jelasin tuh sama apa enggak. Pokoknya cewek lagi, terus tapi ini bedanya tuh tinggi banget. Tinggi. Tapi rias agung. Tapi nggak kayak manusia normal. Oh. Tapi rias agung, tapi tinggi banget. Nah, itu dah. Baru dia ngelihat aku langsung dikejar sama dia. Terus pas dia ngejar aku tuh aku ketakutan banget, terus aku lari. Dan anehnya di mimpi itu biasanya kalau kita mimpi lari pasti kan lambat banget kan, kayak gitu kan, kayak kita tuh pengen cepet-cepet tapi nggak bisa. Nah, bedanya ini aku cepet banget larinya, bisa kayak ces gitu. Nah, terus nggak tahu kenapa aku udah sampai tiba-tiba di kasurku dengan posisi aku tidur. Dan nggak tahu kenapa aku lihat di mimpi itu, aku lihat tubuhku ini, maksudnya badanku pakai baju warna merah. Tapi pas tidur nggak pakai baju merah. Tapi pas tidurnya aku nggak pakai baju warna merah, tapi pas di mimpi itu kayak nyata. Terus aku lihat badanku pakai baju warna merah, tiba-tiba udah di kasur. Nah, pas dari kasur itu
aku ngelihat kayak ke pojokan kasurku tuh kayak ke pojokan kamarku tuh kayak ke situ gitu kayak ada orang tinggi banget. Nah pas aku lihat itu aku lurus lagi kayak aku gimana sih kayak random gitu loh, kayak udah hilang gitu mimpinya, kayak set kayak gitu. Terus tiba-tiba ada tangan, aku kan posisinya tidur tuh kayak gini, posisi tidurku kayak gini, dan di mimpi aku lihat diriku kayak gini. Terus tiba-tiba ada tangan dari arah kiri megang tangan kiriku, tangannya tuh kayak tangan manusia biasa dipegang. Terus aku otomatis aku tuh kayak marah gitu loh, kayak aku langsung kayak gini, aku langsung kayak gitu. Tuh artinya kayak jauh, aku gituin tangannya dia, pergi aku gituin kan. Terus pas pergi tuh kayak aku bangun gitu. Terus pas aku bangun itu aku masih dalam posisi yang sama dan tangan itu masih ada di tangan kiriku. Berarti mimpi. Nah aku nyadar mimpiku di mimpi itu, aku nyadar aku mimpi, tololnya. Terus aku kayak gitu lagi, kayak aku ngelawan lagi, aku kayak gitu lagi. Terus pas aku bangun lagi, aku mimpi lagi. Ternyata aku nyadar lagi di mimpi kalau aku tuh mimpi lagi. Berlipat-lipat berarti. Terus pas terus masih ada nih di tangannya di sini kan. Pas gini tuh, terus aku gitu, aku nggak bisa ngelepasin tangannya ini. Tapi aku ngelawan, akhirnya aku bangun. Tapi tangannya masih di tanganku waktu itu belum udah lepas. benar-benar bangun. Akhirnya aku bangun. Tapi tangannya masih. Dan posisi tidurku masih sama kayak gitu. Tapi aku nggak pakai baju merah. Tapi pas di mimpi aku lihat diriku pakai baju merah. Terus ngerti kan? Terus pas di tangannya di sini tuh sebenarnya aku nggak bisa ngelepasin karena aku ngelawan aja kayak gini. Aku pengen sadar, akhirnya aku sadar gitu. Terus bangun beneran. Akhirnya aku bangun beneran gitu. Akhirnya aku ngerasa akhirnya aku bangun beneran kan. Tapi aku pas bangun beneran tuh ya emang nggak pakai baju merah. Karena kan di mimpi aku lihat kayak nyata banget aku pakai baju warna merah. Tapi pas aku bangun aku nggak pakai baju warna merah gitu. Nah terus jadi karena aku penasaran kan, kenapa sih aku bisa di mimpi nyata banget kayak tumben gitu. Aku fokus banget ke bajuku yang warna merah. Nah akhirnya aku nyarilah di Google kan. Di Google tuh katanya kalau kita mimpi berbaju warna merah itu artinya kayak ada mungkin hal-hal supranatural gitu yang berhubungan dengan supranatural, entah itu dewa atau roh jahat atau apa gitu kan. Nah mungkin ini nggak nyambung ya mungkin, tapi kayak aku sambungin gitu menurut versiku, karena aku ngelihat ada cewek tinggi banget terus pakai riasan pengantin apa sih, riasan pengantin rias Bali, kayak dia itu apa sih namanya, terpandang banget gitu. Terus ngejar aku ngerasa apa jangan-jangan ini mungkin karena aku coba cerita sama temanku kan, dia bilang apa itu leluhurmu nggak sih, dia bilang kayak gitu. Ya aku mikir apa iya ya. Nah makanya akhirnya aku inget dulu mimpiku yang dulu yang berturut-turut 3 kali itu sama nenek-nenek itu. Jadi aku kayak nyimpulin gitu sendiri. Iya nyambungin karena temanku sempat bilang kayak gitu. Psikologi. Jadi apa ini ada hubungannya sama yang dulu terus sekarang dia pegang tanganku. Apa mungkin dia entah apa, aku nggak tahu gitu loh, kayak nyambung aja menurutku gitu. Ya. Apalagi itu kayak di pura, mungkin apa pura kan kalau orang Bali kan kayak di pura itu juga ada leluhur kita. Apa mungkin itu ada hubungannya ya gitu aku mikirnya sih. Oke, itu kan baru yang sekitar beberapa hari yang lalu. Menarik sekali. Nah, terus yang katanya kemarin nih katanya. Nah, cerita mimpi nah, tapi cerita kejadian baru. Mimpi kayak mimpi apa sih namanya? Mimpi apa sih namanya? Ngigo gitu, ketindihan. Nah, ketindihan. Aku baru kemarin banget nih. Aku tidur biasa, terus mungkin kayak nggak sengaja tanganku tuh di sini lagi sambil megang boneka. Aku tuh sadar pas aku bangun. Ya pas aku tidur ya aku nggak kayak gitu. Kayaknya aku ketiduran aja gitu, nggak kerasa. Nah pas aku mimpinya itu
kayak aku ngerasa, aku nggak mimpi sih, kayak aku ngerasa aja gitu loh, nggak mimpi, tapi aku ngerasa aja pas aku tidur itu kayak aku ada yang meluk itu dari atas, kayak aku diginiin gitu loh, aku tidur gini, terus ada yang hap gituin aku dari kayak dirangkul gitu di atasku, terus kepalanya tuh di siniku gitu, terus aku kayak ketindihan gitu, aku kayak gini. Tapi aku ngerasa pas aku dipeluk itu, aku ngerasa dia suka sama aku. Berat nggak sih? Berat nggak? Nggak berat, tapi kayak ngerasa aja kayak Nyaman. ngerasa nyaman nggak? Ngerasa nyaman. Nggak tahu, aku nggak ngerasa nyaman entah gimana, nggak deh, kayak nggak, aku nggak ngerasa apa-apa, tapi aku ngerasa kayak dia tuh suka sama aku gitu, nggak sih? Berarti- Gitu nggak sih? Tanpa dia ngomong, kayak aku ngerasa wah dia kayak suka sama aku, kayak gitu loh, kayak tanpa dia ngomong aku merasakan rasa Berarti itu itu. kan keadaan tidur nggak ngelihat wujudnya, Nggak, cuman tapi tahu itu cewek atau cowok. nggak, kayak aku ngerasa aja ada yang nindihin aku, terus aku ngerasa dia suka sama aku gitu, kayak dia tuh peluk aku, tapi ini bukan mimpi, kayak ketindihan gitu. Terus aku bangun, terus paginya aku nggak ngerasa apa-apa, baru siangnya aku kan pakai celana panjang kan, mau jalan-jalan nih sama temanku, aku ngerasa lututku kok sakit banget ya, baru aku lihat kakiku, aku nggak tahu ini kebetulan apa gimana. Ini bisa di zoom nggak itunya kameranya? Why? Aku mau liatin. Banyak mungkin jemakin ya. Wah, terus aku lihat kakiku banyak banget, ada 11 ini 11 apa sih, biru-biru gitu loh, Kayak lebam. lebam 11 lebam gitu di kakiku Titik ya, lebam. nanti diliatin mungkin ya gitu. Harus di otopsi ini dikoreksi. Oke, berarti itu baru kejadian yang kemarin. Tapi emang nggak tahu sih, mungkin lebam-lebamnya karena apa, mungkin kan karena Mungkin karena ego nabrak-nabrak kan. mungkin karena apa, cuaca atau apa gitu, tapi kan karena kayak mitos-mitos gitu loh, kayak ya aku hubung-hubungin tapi Percaya nggak percaya. kayak gitu loh. Oke. Jadi Mungkin aja itu enggak Kalau- gitu, tapi aku aja yang hubung-hubungin. kalau aku ya dari ngedengar ceritanya dia itu dari awal sampai terakhir tadi itu, dari kesimpulan yang menurutku nih ya, pendapatku kayak gini loh, kan dari awal tuh udah seorang cewek nenek-nenek, terus yang baju merah identik dengan apa namanya tadi, Kayak leluhur atau Ya. jahat atau apa aja Ya, lah yang leluhur. berhubungan dengan supernatural. leluhur ya, nggak leluhur dengan baju adat, ya bisa dibilang baju adat Bali lah. Nah terus yang terakhir tuh kayak dipeluk, ya peluk itu kan bisa dibilang kayak kalau yang jahat nggak mungkin kayaknya meluk kan, pastilah digangguin lah dengan Sebuah sambutan. kayak iya, kalau dibilang sambut kayaknya kasih sayang lah menurutku, kayak kalau dibilang datang sih enggak, kan orang di rumah loh gitu loh kalau menurutku ya kita tuh dijaga sebenarnya, tapi gimana ya, kalau tergantung kita yang nanggepin sih. Tapi kalau dia tuh kan gimana ya, takutan orangnya, Ya, jadi nggak tahu, jadi gimana aku ngejelasin, kayak kita nggak tahu tujuannya dia. Sebenarnya tujuannya dia tuh baik, cuman kita nggak tahu karena kita nggak sempat interaksi dengan cara bicara, gimana juga mau bicara ngelihat aja kita nggak kan. terus kita juga udah takut duluan gitu mungkin. Nah itu, tapi kalau menurutku itu sih leluhurnya dia yang mungkin lagi kangen sama dia, kayak sama Ayu gitu. kayak itulah, lagi kayak leluhurnya dia yang lagi kangen mungkin. Pengen pulang. Ya lagi pengen ngejenguk cucunya lah bisa dibilang. Ya kalau orang Cucu Bali apa kan cici? percayanya kayak gitu ya. Iya. Kemarin Kalau berarti kalau menurutku itu sih enggak ya, menurutku sendiri nih, dia tuh kayak nggak jahat, lebih ke menjaga sebenarnya. Cuman karena dia tuh cara ngejaganya itu sampai menunjukkan kayak agresif mungkin lah, bisa dibilang agresif lah, karena sampai dia sendiri bisa ngerasain, sampai dia ngerasain tuh, dia ngerasa itu sampai takut gitu loh. Itu sih menurutku. Ya. Gimana menurutmu dari kesimpulanku kayak gimana? Ada benernya apa enggak dari sudut pandangmu yang ngerasain itu? gimana? Aku nggak bisa jawab nih, nggak tahu. Aku juga takut sih. Banget.
Kalau aku sih nggak tahu ya. Oke, sebenarnya tuh tadi sebelum video ini dimulai, dia tuh nangis di sini. Dia nangis. Nah, aku cuma liatin aja. Aku ngeliat dia nangis tuh kayak aku ngerasa kayak dia tuh ditempel, kayaknya sih bukan dari rumah sih, kayak di jalan gitu. Dia ditempel terus masuk ke sini. Terus ini kebetulan ini kan di rumahku. Nah, kayak dia tuh ketempel masuk sampai sini, yang aku rasain ya. Terus kayak yang nempel tuh bisa masuk, cuman dia nggak kuat. Akhirnya dia dilawan sama yang nunggu rumahku. Akhirnya dia mental keluar. Akhirnya dia tuh mental keluar. Dia tuh nangis tadi dipijit, mental keluar baru dah. Mental. Sampai sekarang ini baru bisa senyum. Tadi lu nangis di sini. Aku nggak tahu, tiba-tiba nangis orang. Kita diam. Ngapa? Nggak jelas kamu. Oke. Kalau menurutku dikit aja sih, ada masuk akal juga yang dibilang sama Tuadi. Tapi karena aku nggak pernah mimpi segitunya sih. Ya aku mungkin tetap aku percaya sih sama yang itu biarpun nggak kelihatan, tapi tetap aku percaya sih. Iya kak, tapi itu tadi semua ya menurut pendapatku, kayak sih aku juga belum ngerasain yang dia rasain. Jadi aku kayak simpul yang kayak aku ngerasa pendapatku dia tuh kayak gini loh gitu loh. Ya, kesimpulan, opini lah. Itu opini gue tentang dia, bukan berarti aku tahu sok ngerti gitu loh. Enggak. Cuman ya opini gue sendiri. Cuma pengen cerita aja sih, biar lebih plong, biar nggak beban, biar lebih gimana ya, pokoknya biar ya, siapa tahu kan tadi masukanku bisa diterima sama dia, dan mungkin gimana ya, kayak membuat dia lebih tenang ya. Oke, kan di sana kalau kita lagi masalah, kalau kita cerita aja kita udah merasa lebih lega. Ya lebih lega tuh, semoga bisa lebih lega sih. Biarpun nggak nemu solusi kan, Ya. tapi Tapi karena cerita itu kayak lebih gimana gitu, lebih lega rasanya sih. Ya. Kalau kita kayak ngeluarin unek-unek gitu ya. ya kayak yang dibilang sebenarnya tuh emang benar-benar yang dirasain sih sama Bu Mayu, bukan apa ya, Bukan gimmick. Ya bukan ngada-ngada gitu, emang dia agak gini juga, agak lumayan Masalahnya gini dingin loh. tangannya. Dia juga sama tuh, di tangannya lumayan dingin. Aku jangan tahu apa di sini. Soalnya gini loh, kayak menurutku kayak beda banget tuh pas aku mungkin kayak gimana gitu tuh, kayak aku tuh beda banget kan, bisa kan kayak ngebandingin gitu loh. Kayak aku tuh bukan orangnya yang milu, ngerti kan, aku tuh malah apa sih kayak gitu loh. Terus tiba-tiba tuh jadi kayak kontras banget antara, anggaplah kayak hitam langsung ke putih atau putih langsung ke hitam, kayak kontras banget jadinya gitu. Tapi sih kalau menurutku itu Gemini kan emang gitu loh, suka nggak jelas gitu. Oke. Kayaknya mungkin akan ada video selanjutnya dari experience Gung Ayu. Bukan dari Gung Ayu, mungkin salah satu dari aku atau dia, mungkin yang bakal nyeritain kisah ya, mungkin cerita yang pernah aku atau dia rasain nanti ya, atau mungkin yang sebelumnya pernah aku rasain atau dia. Ya kalau aku nanti kayak kita bakal cerita tentang ya paranormal, bisa dibilang ini paranormal experience. Itu ya. Ya mungkin episode selanjutnya antara aku atau dia. Ngobrol biasa gitu. Enggak kita explore, nggak berani kita nyerah kita. Explore ya boleh tuh. Nggak banget. Kayaknya seru. Jadi segitu dulu cerita horor kita. Cerita yang ya lumayan menarik sih menurutku, karena aku belum pernah ngerasainnya di mereka. Aku denger aja udah wow, mengerikan sih. Udah segitu aja dulu videonya untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan yang nggak nonton juga terima kasih. Nggak apa-apa kalau nggak nonton, ya dilihat aja di gini. Nggak apa-apa nggak nonton, subscribe juga boleh kan. Like, mungkin share ke teman-teman, nggak apa-apa nggak nonton. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. See you, peace out, bro.